dari yang ada ini Ibu Kader sudah kontribusi kan, berarti sudah pemeriksaan TCM langsung Ibu Kader yang kawal toh? Ada. Oke. Jadi Intinya habis rajin pamerin di ini, di Iya. mana dulu yang aplikasi yang ini? Oh, Sobat TV. Sobat TV. Iya. Sobat TV. Bisa ada suruh download itu Sobat TV. Jam isi di situ. Bagus, karena di Sobat TV itu kan walaupun aplikasinya beda, iya, tapi itu kan aplikasi itu unik. Tapi itu dilombakan setiap tahun itu. Jadi Semakin banyak. iya, semakin ibu banyak pelapor di situ nanti akan terdaftar itu. Nanti mudah-mudahan karena kemarin itu DP yang juara itu apa di umroh. Oh iya. Dari kegiatan ini, dari situ ada timbul masyarakat kalau ada batuk, akan hubungi pagi Ya. Ibu Pirna. Nah, dari situ dorang pasti ada dua kemungkinan. Kalau dorang perawatan dapat bantuan, kalau dorang tidak dapat, dorang dapat tahu hasil, berarti dorang sehat. Nah, itu ada. Jadi di situ DP ada dorang Pirna yang dari desa, ada DP pelaporan. Jadi orang tidak cuma mau kasih bantuan, tapi tidak ada DP hasil. Ini kan ada hasil. Ini orang mau publish akan munculkan desa ini kan akan naik. Jadi orang akan mau studi banding di sini desa-desa lain. Nah jangan cuma studi banding itu, minimal setiap tahunnya. 2023 ada kan? Ya, minimal ada kontribusi desa lah di situ. Karena ini kan warganya, gitu kan begitu. Jadi masyarakat so tidak malu-malu sekarang. Masyarakat so tidak malu-malu. Malah orang suka bilang, ih saya ini Ya. semua tepat, terus sudah balapur kawan. Saya juga sering di sini gitu. Kalau kedua tidak ada. Orang bicara kesehatan, yang orang bilang, oh iya orang-orang puskes yang atur bukan seperti itu dari desanya. Gerakannya itu memang dari desa. Kalau ini kan memang sudah dari desa, anggaran memang sudah dari desa, cuma butuh koordinasi saja. Nah itu yang orang harapkan. Nah sekarang di Tualangu so terjadi itu, jadi memang ini kan ini pastinya kemarin Facebooker bisa pokoknya itu pun kita ini polpen pos lengkap. Pos lengkap baru penanggulangan edukasi mana? Oh edukasi penanggulangan edukasi baru Pemberian. edukasi pemberian PMT. P2 itu pemberian PMT. PMT. Oh pemberian. Penderita. Penderita TBC. Jadi ingat aja polpen P2 TBC. Soalnya pernah begitu. Pak Kasubit datang kamar dulu Facebookan, kita juga kan lupa. Dia bilang, kau bilang pernah ngomong dia datang dengan Pak Dirjen itu sah. Jadi bingung, entah itu kita di mana kita. Gimana kau yang Kok gampangin kok polpen P2 TBC. Pos lengkap. Penanggulangan. Jadi dapat penanggulangan semua di situ. Ya, jangan lupa dari video. Oke. Pak, selesai dulu nanti terang Pak Camat. berjalan dulu ke Pak Camat. Inisiasi itu apa namanya Desa Tualango itu cukup menggerakkan seluruh termasuk kabupaten-kabupaten semuanya yang ikut dengan adanya itu apa namanya penganggaran di program TBC ini dan terutama untuk semua penyaksi sebenarnya. Terus yang kedua rencana ini kan baru skopnya provinsi dapat penghargaan. Tadi saya sudah dengar juga, saya sudah kunjungi tadi di Desa Tualango, saya lihat apa namanya polpen, iya ada posnya gitu, bagus sekali. Artinya mungkin ini kita bisa kita akan bisa lagi skopnya lebih tinggi lagi tingkat nasional. Harapannya seperti itu Pak Camat. Yang jelasnya yang pertama anggarannya minimal ada anggaran partisipatif dari desa itu kan kemarin terus usahakan dari Desa Tualango dulu. Mudah-mudahan 2023 ini ada peningkatan lah desa apa mungkin yang di bawah wilayah puskesmas apa namanya desa Telang. Terus setelah kami lihat ternyata di Desa Tualango masih ada ya dana untuk 2023 tetap masih ada, malah ditambah lagi dengan vitamin. Tualango menganggarkan eliminasi TB itu luar biasa dampaknya ke masyarakat. Sedangkan masyarakat untuk berobat, kemudian juga kesadaran masyarakat terkait dengan stigma buruk daripada TBC itu berkurang. Nah, oleh karena itu kami sosialisasi bersama dengan PKN ke seluruh desa untuk membuat juga di tahun 2023. Nah, rencananya itu ada beberapa desa yang harusnya dianggarkan tahun 2023 ini, seperti Tahu Merah dan sebagainya. Cuma memang di tahun 2023
diusahakan dari pusat. Sehingga mungkin salah satu yang dibawa oleh kepala desa Jakarta itu hal seperti itu. Kayak apa namanya, ada semacam porsi anggaran yang tinggal sedikit biar dimusyawarahkan di desa. Lebih banyak sudah bukan dari pusat. Selain memang kontroversinya yang dibawanya masa jabatan kepala desa 9 tahun. Tapi sebenarnya beberapa poin yang mereka bawa itu lagi, termasuk juga dengan masa kerja perangkat desa untuk diserahkan seperti PNS. Nah, dari hasil tersebut, tapi tetap kami upayakan dari 7 desa sisanya di Kecamatan Pilango ini untuk tetap menganggarkan tinggi. Nah, ada beberapa perencanaan itu seperti Tinggela, kemudian Kamela itu akan melaksanakan juga. Memang perencanaannya itu lebih banyak ke APBD perubahan, karena di APBD perubahan itu ada silpa. Jadi silpa itu dana yang tidak terpakai di tahun kemarin, berapa puluh juta seperti itu, kemudian nanti akan disatukan di APBD. Kemarin banyak yang tanya, kira-kira bagaimana Kak sampai tualan itu bisa dapat seperti itu? Saya bilang itu memang partisipatif dari masyarakat dan memang dukungan dari aparat, maksud Pak Camat. Dan terus yang kedua Pak, tadi saya sudah bicara juga dengan teman-teman dari Puskes dan UKADR. Ternyata ada melakukan screening itu adalah namanya tuberkulin Pak, tuberkulin test untuk mendeteksi orang yang sudah terinfeksi TBC secara dini. Nah itu yang sudah dilakukan oleh teman-teman kader dan aktif untuk melaporkan di aplikasi namanya Sobat TV. Saya berharap ketika ini akan aktif pelaporannya, itu kan itu dilombakan setiap tahun itu Pak. Kemarin ada 7 orang karena mendapat predikat baik terbanyak itu bisa diumrohkan. Insya Allah tualang ini yang ibu kader yang termasuk aktif ini insya Allah bisa. Nah, makanya saya bilang itu aplikasi kan sering diisi walaupun itu bukan dalam bentuk laporan yang connect dengan SITB, tapi Sobat TV itu aplikasi yang dilombakan. Itu pekerjaannya lain, bukan Global Fund. Terus Pak Camat, saya berharap gitu. Jadi kemarin kepala desa kita sudah undang, skopnya tingkat provinsi, dan harapannya di tingkat pusat Pak Camat. Amin. Mudah-mudahan dengan adanya desa ini sudah bisa ya toh. Karena kan masih dikembangkan dulu tabung mela, ya kan, dan dana BPJS tadi. Jadi kalau memang ada beberapa desa di APBD perubahan namanya pergeseran, nah itu bisa. Ada COVID banyak. Iya. Di malaria dan sebagainya. Kematian itu, makanya orang fokusnya di kematian, padahal kematian setelah dihitung-hitung kematian TBC dengan kematian COVID, kematian TBC itu yang paling banyak Pak. Paling banyak. Cuman karena dianggap cuma penyakit biasa, jadi orang berpikir padahal ini luar biasa. Saran kami itu, apalagi tadi program prioritas Kemenkes itu salah satunya TB dan stunting dan imunisasi tadi. Nah harapan kami itu Pak, bisa juga dimasukkan di dalam regulasinya seperti halnya sekarang itu, baik di PMK maupun di Permendes terkait dengan TB itu harus diposisikan di yang diwajibkan begitu, bukan hanya sudah masuk ya bahasanya nomenklaturnya TBC sudah ada kan? Ya. Memang ada di Permendes, tapi Permendes kan banyak cakupannya. Ya, itulah harus maksud saya yang memang wajib berapa persen dari dana desa itu diwajibkan untuk menganggarkan eliminasi ini bagi desa yang ada bahasa yang banyak kasus pasien. Untuk jumlah penderita itu kan ada di setiap pertemuan di Lokakarya, lintas sektor itu bisa akhirnya ketahuan ini penderita karena ada posnya kan kami bikin kegiatan untuk jadi penderita itu tidak akan merasa dia sebar-sebar kita ke informasi sebagai penderita. Nah ini ada posnya. Jadi ada di situ di pos itu kan ada pemantauan yang minum obat, pemantauan berat badannya, ada makanya
pasien tidak akan merasa disebarkan identitasnya dan Jadi kita ya kali dia pasien menderita apa. menuntut lagi gitu ya. Ya, kami ada aturan untuk Ada SOP